Berikut kita lanjutkan dengan cara atau metode bench bagaimana memasang HE antara arus panas dengan arus dingin. Kita sudah menghitung dan menentukan titik bench maupun Ki-H- dan Ki-J- dengan tabel cascade sudah kita bicarakan ya, yang lalu. Nah, dengan hitungan ini kemudian kita mau menggambar arus panas dan arus dingin yang nanti digunakan untuk memasang HE. Ya, kita gambar dulu dalam garis yang mendatar. Ini Anda menggaris ya. Ini arus panas dulu. Arus panas itu dari kiri ke kanan, panah ini menunjukkan ke arah kanan itu suhunya turun ya. Ini arus nomor 2, kemudian arus nomor 4 ini kita jadikan satu ya, satu daerah. Nah, tidak perlu skala sekali lagi, jadi ini nanti kita buat kira-kira panjangnya sama ya. Kemudian di bawahnya itu arus dingin. Arus nomor 1 ya. Ini kalau perlu kita perpanjang lagi biar terlihat nanti luas, lebih luas ya. Demikian. Kemudian arus nomor 3 ini lebih pendek ya, paling bawah ya. Kita pasangkan, kita gambar titik bench, ini daerah ini. Nah, strip-strip ini menunjukkan titik bench. Kita pasang suhunya. Kalau arus nomor 2 itu dari 250 derajat ya, sini 250 derajat ke 40 derajat. Kalau nanti Anda pakai penggaris ya, ini mudah ditulis ya. Kemudian arus nomor 4 dari 200 derajat di sini ya ke 80 derajat. Sementara arus nomor 1 dari 20 derajat ya, sampai ke 180 derajat. Ini kemudian ke arus 3 dari 140 ke 230. Nah, titik bench di sini mau kita isi ya. Sebentar, kita copy dulu. Ini 150 derajat. Kita pasangkan di sini ya. Yang ini juga 150. Ini di sini ya. Kemudian yang arus dingin pada suhu titik bench itu harus suhunya
140 derajat. Ini kita pasang. Di sini 140. Yang sini 140. Nah, udah lengkap. Bentar, saya rapikan. Nah, sudah jelas terlihat ini. Kemudian kita memasangkan ini, sekali lagi harus panas dari kiri ke kanan, panahnya di kanan, sementara harus dingin dari kanan ke kiri. Ini titik bench, suhunya sudah jelas sesuai hitungan tabel cascade. Nah, kaidahnya yang pertama sekarang. Kaidah metode bench. Satu, ya. Satu, yaitu pasangan memasangkan arus panas dengan arus dingin harus satu daerah. Maksudnya apa? Bahwa titik bench itu memisahkan antara daerah atas, kalau ini namanya heat sink, dengan daerah bawah, yang ini heat source. Kadang saya menyebutkan yang atas itu daerah panas, yang bawah itu daerah dingin. Tapi saya tulis saja di sini, yang ini itu daerah atas atau heat sink, ya. Kemudian yang ini daerah bawah, atau heat source. Nah, kalau masangkan ini harus panas di sini dengan arus dingin di sini, arus panas di sini dengan arus dingin di sini. Tidak boleh arus panas ini manaskan arus dingin ini, atau sebaliknya arus panas ini panaskan arus dingin yang daerah sini. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu pedomannya bahwa suhu, beda suhu, ya, delta T, beda suhu arus panas dengan arus dingin, yang terkecil hanya di titik bench, di luar itu tidak ada. Nah, jadi yang terkecil ini, nanti ini beda suhu untuk HE. Prinsipnya makin jauh ke sana biasanya makin besar terhadap delta T di titik bench, ya. Titik bench kita untuk hitungan ini sudah menentukan delta T-nya itu
10 derajat ya di sini. Delta T di sini 10 derajat. Terus kaidah berikutnya yaitu memasang HE dimulai dari titik bench kemudian menjauh. Maksudnya apa? Kalau di sini nanti di daerah atas kita itu memasangkan dari sini dulu kemudian ke arah sana. Kalau yang daerah dingin dari sini ke titik bench menjauh ke sana ya, itu. Nah ini kemudian kita lihat CP nya ya, panas jenis ini saya tulis CP ya, MCP sebenarnya tepat, MCP tiap arus ya, MCP tiap arus berapa ini? Yang di sini arus nomor 2 itu 0,15 ya. Nih kemudian arus nomor 4 arus nomor 4 itu CP nya 0,25. Arus nomor 6 nomor 1 itu 0,2. Kemudian arus yang nomor 3 itu 0,3. Nah, kita masangkan sesuai dengan kaidah arus panas ini nanti dipasangkan dengan arus dingin di sini. Nah, bagaimana masangkan? Yang penting ini delta T beda suhu arus panas dengan dingin yang paling kecil di sini. Misalnya kita memasang sudahlah arus panas nomor 1 dengan nomor arus panas yang nomor 2 dengan arus dingin nomor 1 ya, atau arus panas nomor 4 dengan arus dingin nomor 1. Misalnya kita pasang ini HE kita pasang di sini ya, HE1 arus panas nomor 4 dengan nomor 2. Berikutnya kita ingin tahu berapa potensi panas atau beban panas HE1 ini ya. Kita hitung dulu potensi panas di sini. Saya kurung berapa potensi panas arus nomor 2 mulai dari yang daerah atas ya, dari 150 ke 250 saya tulis potensi ya, potensi panas di daerah atas arus nomor 2 sama dengan MCP nya itu 0,15 kalikan dari 200 ini 250 ke 150 250 min 150 sama dengan berapa? 15.
Kemudian arus nomor 4 sama dengan 0,25 kalikan 200 min 150 itu sama dengan 25 ya 12,5. Kemudian arus nomor 1 itu 0,2 kalikan 180 min 140 sama dengan ini 40, ini 8. Terus arus nomor 3 27. Nah, kita lihat di sini ya. Arus panas ini menyediakan panas 15 plus 12. Jadi ini kira-kira 27,5, 15 plus 12,5 ya. 27,5. Sementara arus dingin itu meminta 8 plus 27, 35. Jadi tersedia 27,5, diminta 35. Berarti selisih 7,5. Itu nanti sama dengan Q-. Jadi memang di daerah sini nanti akan ada Q- ya. Ini saya tulis di sini. Nah, arus nomor 1 itu 15. Arus nomor 2 itu 12,5 potensinya. Arus nomor 3 itu 8 arus nomor 4 itu arus nomor 3 ini 27. Nah, kalau HE1 itu antara arus 4 dengan arus 1, berapa beban panas HE1? Ini arus 1 hanya memerlukan 8, sementara arus 4 menyediakan 12,5. Berarti beban HE1 ya, saya tulis beban HE1 itu sama dengan 8 ya. Sesuai ini lihat, ini 12,5 ya, sementara yang minta hanya 8. Sekarang kita hitung ini yang habis adalah ini. Artinya kalau HE1 itu nanti 160 langsung tercapai. Saya ambil misalnya ini. Saya kopikan. Nah, di sini ya. Yang di sini yang habis ini bukan rata, tapi ini adalah 100. Ini kan arus nomor 1 ya. Ini 140. Yang ini sudah selesai 180. Sementara yang di sini 100, yang ini 150, yang ini belum tahu. Nah, ini yang kita perlu. T berapa? Nah, ini suhu arus panas keluar ya. Hitung suhu arus panas keluar yang ini ya.
berapa? Sama dengan 150 ditambah ini MCB nya 0,2 ya, ditambah 8 dibagi 0,2 yaitu sama dengan 30 kalikan 5 40 ya, ini 150 kali 0,25 sorry ini ya 0,25 kan 0,2. Nah di sini ketemulah 182. Nah bayangkan di sini 182 ya. Di sini 150 dan 150 ini di titik bench, sementara yang di sini menjauh 182 yang arus dingin 180. Memang ini lebih tinggi arus panas, tetapi delta T nya hanya 2 derajat. Nah itu tidak betul ya. Maka dalam memilih pasangan, kalau daerah panas ada patokannya ya, yaitu di sini patokannya ya, yaitu MCP yang panas, CPH harus lebih besar, lebih kecil atau sama dengan ya, dari MCPC ya. Maka ini MCPH di sini berapa? Arus 2 0,15. MCPC ini yang arus 1 0,2 0,3. Nah ini lebih kecil dari 0,2 0,3. Jadi arus 2 bisa dipasangkan dengan arus 1 maupun arus 3. Sementara arus 4 ini 0,25 MCP nya. Jadi kalau kaidah ini nggak mungkin arus 4 dipasangkan dengan arus 1 seperti ini ya, nggak mungkin. Jadi arus 4 pasangannya supaya terpenuhi kaidah ini ya, pasangannya ya harus nomor 3, maka HE yang nomor 1 kita pasangkan begini, ini bisa ya. Nah ini HE1, sementara arus nomor 2 dipasangkan dengan arus nomor 1. Kita pasangkan kira-kira demikian ya. Ini HE2. Nah sekarang berapa Q1? Untuk HE1 pasangan arus 4 dengan arus 3 ini 4 arus 4 menyediakan 12,5, arus 3 minta 27, berarti Q1 ya, nanti di sini saya tulis Q1 ya, di sini Q1 sama dengan 12,5. Sementara Q2 berapa? Q2 sama dengan ini antara 15 dengan 8, berarti ini 8 ya. Ini Q1, ini Q2 8
bisa langsung kita teruskan, bisa juga kita lihat suhunya, kita teruskan dulu. Nah, di sini arus 8, arus nomor 2 ini tersedia 15, baru dipakai 8, berarti masih punya 7. 15 kurangi 8 ya, masih punya 7. Sementara arus 4 ya, dengan arus 3 itu arus 4 itu sudah habis, arus 3 27 kurangi 12,5 masih punya 14,5. Nah, kita pasangkan yang ini arus 2 masih punya 7, sementara arus 3 itu masih memerlukan 14,5. Sementara arus 4 sudah habis, arus 1 ini juga sudah terpenuhi. Jadi kita pasangkan HE 3. Ini HE3. Berapa beban panas HE3? Q3 sama dengan 7. Karena ini tadi tinggal 7 yang arus 2. Sementara arus 3 baru 12,5 plus 7. Jadi 19,5. Padahal dia minta 27. Nah, ini kekurangannya nanti diberi utilitas ya. Ini simbolnya utilitas, itu khusus untuk utilitas seperti ini. Nah, ini QH min sebenarnya tidak perlu sebenarnya utilitas. Misalnya ini perlu pemanas, itu ada arus steam misalnya, tapi nggak perlu karena ini utilitas, simbolnya cukup bulat, ada QH-nya. Nah, ini sudah habis betul. QH berapa? Ini diketahui nanti ya, di sini kalau saya tulis QH sama dengan 7,5 kurang sini. Ini, nah, udah. Ini. Sekarang kita menghitung HE suhu HE ya. HE1 yang ini, HE1 itu antara arus 4 dengan arus 3. HE1 arus 4 sudah langsung 200 ya. Nah, di sini posisinya berapa suhunya ya? Suhu yang di sini. Terus kita pasangkan di sini, kita hitung dulu. Ini tadi ya HE1. Kita hitung. Menghitung di sini sama tadi ya. Menghitung suhu arus di HE ya. Mulai dari HE1 kita ketahui Q1 berapa. Q1 di sini 12,5. Nah, gambarnya ini. Nih, ya di sini HE1 ini 150, ini 140. Kita tulis 140. Yang di sini HE1 yang arus 4 sudah habis, ini 200. Ya. 200. Nah, Yang ini yang belum tahu. Jadi ini arus dingin keluar T berapa? T, nah di sini
Ini mau kita hitung ya. Suhu arus suhu ya, suhu arus dingin keluar ya, itu sama dengan 140. Beban panasnya berapa? Ini kita turunkan aja. Ditambah 12,5 dibagi 0,3, nanti ketemunya adalah 181,7. Nah, di sini kita tulis 181,7. Di sini bisa ditulis ya, saya kopikan aja ini. Hmm. 181,7. Nah, terus sekarang HE2. Ini HE2 itu antara arus nomor 1, ini 140 sampai 190 habis. Sekarang di sini berapa suhu di daerah sini? Ya, HE2 kita hitung. HE2 berapa Q2? Q2 sama dengan 8. Nih, diketahui Q2 8. Sekarang kita lihat, kita gambar ini untuk memudahkan. E2 yang ini 140. Nah, yang di sini HE2 yang habis di situ arus 1 ini sudah 180. Ini 180. Nah, yang belum diketahui adalah ini. Ini T berapa? Berarti suhu arus panas masuk ya. Di sini. Suhu arus panas masuk HE berapa? 150 ditambah 8 dibagi ini arus nomor 1 itu CP-nya di sini arus nomor 2 CP-nya 0,15 dibagi 0,15 diperoleh di situ 203,3. Nah, kita pasangkan di sini 203,3. Nah, kita pasang di sini ya.
Nah, sudah. Sekarang HE3 yang di sini. Ya, antara HE dengan QH. Ini berapa suhunya? Kalau HE2, HE1 1 sudah, HE2 sudah. Ya, kita lihat HE1 delta T yang di sini ya 200 dengan 181,7. Ini 18,3, lebih dari 10 derajat. Yang di sini ya 203,3 kurangi 180, 23,3, lebih dari 10 derajat. Sekarang HE3 ya. HE3 di sini. HE3 Q3 berapa? Sama dengan 7 ya. 7 yang belum diketahui ini. Ini HE3 itu ini 203,3, ini 181,7. Berarti ini 181,7. Yang ini 203,3. Terus yang atas ini sudah tercapai 250 derajat. Ini sudah tercapai, yang belum diketahui ini. Ya. T suhu arus dingin keluar berapa? Nah, ini dihitung. Suhu arus dingin keluar ya, sama dengan 181,7 ditambah ini 7 dibagi 0,3. Nanti kita peroleh di situ. Nah, ini 205. Nah, kita pasang di sini. Dah selesai. Nah, di yang daerah atas sudah tercapai semua. Ini berapa delta T-nya untuk HE3? Ini 250, harus panas, harus dingin 205. Berarti delta T-nya 45. Di sini delta T-nya berapa? 22 lah, 21,6 derajat. Jadi lebih besar dari delta T min ya, 10 derajat. Nah, yang bagian atas sudah, kemudian yang daerah bawah. Nah, ini juga sama, bagaimana masangkan dari titik P menjauh supaya delta T min-nya dekat. Paling kecil tetap di sini, ke sana makin besar. Nah, di sini syaratnya mirip seperti ini, tapi kebalikan. Jadi nanti yang di sini itu MCPH justru harus sudah lebih, MCPH harus lebih besar kalau di sini. Kalau ini kebalik, jadi lebih besar atau sama dengan MCPC. Nah, sekarang kita hitung potensi panasnya dulu ya. Di sini potensi panas.
potensi panas arus nomor 2 saya tulis di sini langsung saja, yaitu dari 150 ke 40 kalikan 0,15. Jadi ini 11 kalikan ini jadi kira-kira 16,5. Sementara yang arus 4 punya potensi panas di sini 150 80 jadi 70 kalikan 0,25 berarti 17,5. Kemudian arus nomor 1 berapa ini? 140 minus 20 120 kalikan 0,2 berarti ini 24 ya. 12 kalikan 0,2 24 120 24. Nah, kalau kita lihat potensi panasnya di sini berapa? 16,5 plus 17,5 yaitu 34. Diperlukan hanya 24. Jadi sisa 10 harus perlu pendinginan, itulah nanti QC yang sama dengan 10 itu sama dengan hitungan cascade. Nah, sekarang bagaimana memasangkan? HI berikutnya ini kalau menyesuaikan aturan ini, maka MCPH itu arus nomor 4 itu yang lebih tinggi terhadap 1. Kalau arus nomor 2 kan MCP-nya 0,15 sementara arus nomor 1 0,2. Jadi yang kita pasangkan adalah arus nomor 4 dengan arus nomor 1. Ini E4 ya. Kita pasang. Nah, dah. Ini kita hitung dulu Q-nya berapa. Ini Q4 ya. Q4 berapa? Enggak perlu saya hitung seperti tadi potensi. Ini 24 sementara ini 17,5. Berarti Q4 itu 17,5. Masih sisa berapa? 24 kurangi 17,5 masih sisa 6,5. Jadi arus 1 itu masih perlu 6,5. Nah, sekarang tinggal arus 2 yang punya potensi 16,5 dan arus 1 yang di sini masih memerlukan 6,5 ya ini. Nah, tapi kaidah di sini ya MCP arus 1 lebih kecil dari arus 2. Nah, kalau kaidah secara umum bagaimana muni ini? Kita pecah arusnya yang karena arus 1 sudah kecil berarti arus 2 sudah lebih kecil berarti arus 1 dipecah. Bisa saja, itu cara yang termudah ya. Jadi nanti misalnya ya kita pecah demikian ya. Ini nanti kita pasang saja di sini kayak gini. Nah, ini ada arus tambahan ya. Ini pecah, misalnya ini yang bisa dipecahkan fluoridnya ya. Ini 0,2. Nanti masing-masing ini itu 0,1 MCP-nya. Ini 0,1, ini 0,1.
Jadi nanti tinggal memasangkan, karena ini 0,15 kita bisa masangkan dengan arus ini maupun arus yang ini. Tapi ada konsekuensinya, nanti kita bicarakan. Makin banyak arus, makin banyak HE. HE yang diperlukan makin banyak. Nah, ingat kaidah yang penting apa? Kaidah pertama, bahwa delta T terkecil yang di titik P 10 derajat. Sekarang kita melihat di sini. Nah, ini sisa sekalian kita hitung. HE 4 itu suhu arus di sini berapa? Ya, kita hitung. Sekarang HE 4 ya. HE 4 itu Q4 sama dengan 17,5 ya. Nah, di sini kita pasang HE4 ya. Yang ini 150, yang ini 140 ya. 4 ini yang habis adalah yang arus 4, ini 80, ini 80, ini 80. Nah, yang ini yang belum tahu, harus dingin keluar. T berapa? Ya, kita hitung. Suhu harus dingin masuk HE. Ya. Berapa? Kalau ini 140 dikurangi 17,5 dibagi yang di sini 0,2 ya, 0,2. Ini ketemunya 52,5. Nah, kita pasang di sini ya. Ini 52,5. Nah, ini kita buang dulu. Kita coba-coba dulu. Coba daripada memecah, kita pasang HE5. Antara arus apa? HE5 itu antara arus nomor 2 dengan arus nomor 1. Berapa Q5 ya, kita hitung. Q5 sama dengan 6,5. Ini arus nomor 1 hanya perlu 6,5, sementara arus nomor 2 menyediakan 16,5. Jadi ini 6,5. Nah, kita hitung berapa suhu yang arus panas ini yang keluar dari HE5.
kita hitung Ki HE5 ya. Ini HE5 itu Ki5 sama dengan 6,5. Nah, yang ini kita ketahui, lihat E5 itu ini arus 2 ini 150, tapi ini sudah 52,5. Ini 150, ini 52,5, 52,5. Nah, sementara yang arus nomor 1 ini sudah langsung 20 derajat. Yang ini yang belum tahu. Ini 20 derajat. Ini yang belum diketahui T berapa. Ya, kita hitung suhu arus panas keluar berapa, 150 dikurangi 6,5 bagi 0,15 diperoleh itu 106,7. Nah, di sini ini 106,7. Nah, kita pasang di sini. Kita cek sekarang yang HE5 ini delta T, yang ini titik bench, yang ini tidak. Delta T nya berapa? 150 min 52,5 berarti 107,5, lebih besar dari 10 derajat. Yang di sini beta delta T nya bedanya 106,7 kurangi 86,7, jauh lebih besar dari 10. Jadi tidak harus memecah, sudah memenuhi, meskipun ini syarat ini tidak terpenuhi ya, tapi tidak masalah ya. Jadi itu akhirnya kita tetap memilih seperti ini ya. Bentar, saya rapikan. Nah, terus yang berakhir ini apa? Si kurang, yaitu QC yang jumlahnya 10 itu. Nah, inilah QC. Berapa QC-nya? Sisanya tadi sudah kita hitung. QC 10. Nah, ini sudah selesai. Ini bagian yang bawah juga sudah terpasang. Inilah cara
atau metode pinch dalam memasangkan. Ingat, ini kaidahnya ya, kaidah ini yang diperlukan ya. Nah, sekian ya, mudah-mudahan dengan penjelasan dan cara penjelasan saya dengan gambar secara visual yang meskipun juga tidak terlalu cepat itu memahamkan dengan lebih baik ya. Selamat belajar.